Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nurdin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mata kuliah komunikasi, data, dan jaringan komputer. Oke, kita langsung saja ke presentasinya. Kita langsung saja ke nomor satu. Di sini ada namanya cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Prinsip komunikasi data adalah proses pengiriman data dari pengiriman sender ke penerima receiver melalui media transmisi. Cara kerjanya yaitu yang pertama ada sender, mengubah data menjadi sinyal. Yang kedua itu ada data dikemas menjadi paket atau frame. Dan yang ketiga itu ada data dikirim melalui media seperti kabel atau nirkabel. Yang keempat itu di sisi penerima data didekode kembali ke bentuk asli. Dan yang kelima itu ada jika ada kesalahan dilakukan error checking dan retransmission. Elemen penting dalam komunikasi data yaitu yang pertama ada sender, yang kedua ada receiver, yang ketiga ada media transmisi, yang keempat itu adalah protokol, dan yang terakhir adalah data. Nomor dua yaitu jenis dan cara kerja topologi dasar jaringan komputer. Di sini ada beberapa topologi dasar. Yang pertamanya itu ada bus. Di dalam bus itu ada semua perangkat tersambung ke satu kabel utama. Yang kedua itu data dikirim sepanjang kabel dan diterima oleh perangkat tujuan. Sederhana, tetapi jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan mati. Itu yang disebut dengan bus. Yang kedua itu ada star. Kalau star itu adalah semua perangkat terhubung ke hub atau yang biasa disebut switch. Terus data dikirim ke pusat, lalu diteruskan ke tujuan. Tujuan di sini adalah user. Terus mudah dikelola, tetapi bergantung pada perangkat pusat. Yang biasa kalau disebut perangkat pusat itu adalah switch core, switch core. Kalau di dalam bahasa jaringan itu adalah namanya star. Yang ketiga itu ada ring. Ring itu perangkat terhubung melingkar. Data berjalan secara melewati setiap mode sampai ke tujuan. Dan yang keempat itu ada mesh. Mesh itu semua perangkat saling terhubung. Terus sangat andal tetapi mahal dan kompleks. Di sini ada tree, gabungan dari star dan bus. Biasanya digunakan pada jaringan yang berskala besar. Oke, lanjut. Di sini di soal nomor 3 ada jenis physical layer, media transmisi, plus kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada kabel twisted pair atau UTP. Kelebihannya murah, terus mudah dipasang juga. Sama kalau kabel UTP juga selain murah, bisa ada yang outdoor atau yang indoor, itu kelebihannya. Kekurangannya yaitu rentan interferensi sama jaraknya terbatas. Kalau tidak salah jaraknya kabel UTP itu ada di 100 meter itu udah yang paling bagus. Udah paling bagusnya itu di 100 meter. 100 meter ke atas itu udah kurang transmisi datanya. Yang kedua itu adalah kabel koaksial. Di sini kabel koaksial ini eh, biasa digunakan untuk CCTV. Nah, kelebihannya itu lebih tahan gangguan dibanding UTP. Soalnya kabel si kulitnya juga lebih keras kan. Terus kekurangannya itu kaku dan sulit dipasang karena cukup kaku. Emang iya, koaksial itu cukup kaku. Dan yang ketiga itu adalah fiber optik.
Fiber optik di sini kelebihannya kecepatan sangat tinggi, jaraknya sangat jauh, terus bebas interferensi. Soalnya si fiber optik itu kan mengalirkan gelombangnya itu lewat cahaya kan. Terus di dalamnya juga ada kulit jaket yang sangat tebal, sama jaraknya juga bisa sampai berkilo-kilo. Terus kekurangannya itu mahal sama instalasinya rumit. Soalnya kenapa instalasinya rumit? Karena si kabel fiber optik ini harus dikupas terlebih dahulu sampai ketemu core-nya. Setelah dikupas core-nya, terus harus ada yang namanya splicing. Splicing itu buat menyambungkan antara patch core dan si core-nya itu. Itu namanya splicing kalau di fiber optik. Kenapa di sini di ininya karena rumit. Lanjut ada wireless, gelombang radio atau WiFi. Kelebihannya fleksibel tanpa kabel. Bisa ditaruh di atas-atas gedung biasanya. Terus kekurangannya mudah terganggu, keamanan sama lebih rendah. Karena kalau cuaca lagi jelek, ya pasti jelek juga. Oke, lanjut di sini ke nomor 4 yaitu definisi OSI layer dan proses data di setiap layer. Model OSI di sini memilih OSI layer itu memiliki 7 layer. Yang pertama itu ada physical layer, mengirim bit mentah melalui media fisik. Contohnya seperti kabel yang tadi dibilang kabel itu adalah ada di physical layer sini. Lanjut di nomor 2 itu ada data link layer. Data data link layer di sini bisa disebut sebagai switch di layer 2-nya itu. Layer 2-nya itu biasa ada switch. Fungsinya yaitu untuk mengatur framing, MAC address, dan error detection. Oke, lanjut di network layer. Kalau network layer ini sudah masuk ke router biasanya. Router itu di situ yang mengatur routingan, mengatur alamat IP-nya, mengatur DHCP-nya, mengatur VLAN-VLAN-nya untuk diteruskan ke layar 2 ini. Dan yang keempat itu adalah transport layer. Transport layer berfungsi sebagai mengatur pengiriman data end-to-end-nya, segmentasi, dan kontrol error. Yang kelima adalah session layer. Di sini untuk mengatur sesi komunikasi antar perangkat. Yang keenam ada presentasi layer. Presentasi layer di sini adalah enkripsi, kompresi, dan format data. Terakhir adalah aplikasi layer, yaitu berinteraksi langsung dengan aplikasi si pengguna atau usernya langsung. Proses data dienkapsulasi dari layer 7 sampai 1 saat dikirim dan dienkapsulasi dari layer 1 sampai layar 7 saat diterima. Oke, di sini lanjut ke nomor 5. Fungsi masing-masing protokol di setiap OSI layer. Yang pertama di sini ada application. Application di sini contoh protokolnya yaitu seperti HTTP, FTP, SMTP, atau DNS. DNS ini bisa disetting dari routernya, HTTP juga bisa disetting dari routernya sini. Terus fungsinya itu untuk akses layanan jaringan. Jadi di agar si aplikasi ini bisa masuk ke HTTP dan KTP atau DNS segala macamnya itu, dia untuk akses layanan jaringan ke luar yang namanya internet. Dia membutuhkan protokol ini. Itu yang akan application. Terus presentation di sini adalah SSL atau TLS. Fungsinya yaitu enkripsi dan keamanan data. Ini untuk kunci istilahnya. Keamanan datanya diatur di layar ini presentation. Terus ada session layer di sini adalah net BIOS RPC, mengatur sesi komunikasi. Lanjut di sini ada transport yaitu TCP UDP, mengatur pengiriman data untuk ke atas internet. Nah, di sini ada bagian network. Network ini
mengatur soal IP, routingan buat ke luar, terus ICMP agar bisa si user bisa nge-ping. Itu yang namanya ICMP. Fungsinya itu routingan dan pengalamatan. Routingan di sini adalah kayak seperti routing firewall NAT buat ke arah luar internet, dan pengalamatan itu adalah bikin IP address buat alamat-alamat sini gitu. Terus di sini ada data link, yaitu contoh protokolnya adalah ARP atau Ethernet. Di sini di sini fungsinya adalah framing dan MAC address, atau ada juga seperti VLAN. Kalau untuk fisikal protokolnya nggak ada karena dia berbentuk kabel kan. Udah tidak ada protokol. Transmisi bit secara fisik. Eh, Mungkin kalau misalkan si application ini si network ini bisa dikonfigurasi, si routing dan pengalaman IP-nya, dia si perangkat OSI layer ini bisa mendapatkan internet. Tergantung dari fisikalnya, mau menggunakan kabelan atau misalkan kabel fiber optik, bebas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.